Shalom, bagaimana kabar jemaat GKJ Jebres sekalian? Saya berharap semua selalu dalam penyataan kasih Kristus. Berikut saya sampaikan berita gereja GKJ Jebres Minggu 4 Oktober 2020. Pertama, ibadah tatap muka. Majelis GKJ Jebres dan Badan Peribadatan kembali melaksanakan ibadah tatap muka atau onsite dengan 3 kali ibadah, pukul 6.30, 9, dan pukul 5 sore. Kapasitas setiap jemaat maksimal hanya 100 warga jemaat dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Diharapkan setiap warga jemaat mendaftar ke pengurus kelompok akan beribadah pagi, siang, atau sore. Mohon dukungan dan partisipasi seluruh warga jemaat untuk mensukseskan pelayanan gerejawi dengan mematuhi protokol kesehatan demi keselamatan bersama untuk ibadah-ibadah selanjutnya. Kedua, rekap daftar hadir warga jemaat GKJ Jebres, Minggu 20 September 2020, ibadah pagi sebanyak 100 jemaat, ibadah siang sebanyak 78 jemaat, ibadah sore sebanyak 70 jemaat. Total jemaat yang hadir pada tanggal 20 September yaitu 248 jemaat. Minggu 27 September 2020, ibadah pagi sebanyak 108 jemaat, ibadah siang 77 jemaat, ibadah sore 75 jemaat. Jumlah jemaat yang hadir sebanyak 260 jemaat. Ketiga, sakramen perjamuan kudus. Pada hari ini, Minggu 4 Oktober 2020, akan dilayangkan ke sakramen perjamuan kudus dress code putih. Keempat, peneguhan dan pemberkatan nikah. Akan dilayankan peneguhan dan pemberkatan nikah Saudara Dani Prakoso Utomo, kelompok Jebres 10, dengan Saudari Cynthia Kiki Arprilia, kelompok Jebres 7, pada hari Sabtu 10 Oktober 2020, pukul 10.30 di GKJ Jebres. Mohon dukungan doa seluruh warga jemaat GKJ Jebres, semoga semuanya berjalan lancar dan diberkati Tuhan. Kelima, persembahan Minggu tanggal 27 September 2020. Persembahan kantong putih sebesar Rp1.658.000. Persembahan kantong merah sebesar Rp1.493.000. Persembahan bulanan operasional sebesar Rp1.980.000. Persembahan janji iman sebesar Rp1.820.000. Persembahan perpuluhan sebanyak 7 amplop sebesar Rp1.042.000. Persembahan istimewa sebanyak 1 amplop sebesar Rp500.000. Persembahan rebon sebesar Rp15.000. Persembahan pendadaran sebesar Rp1.079.000. Keenam, mekanisme pengumpulan persembahan. Bagi warga jemaat atau keluarga yang sudah menyiapkan persembahan syukur keluarga, persembahan bulanan operasional, perpuluhan, janji iman, dan lain-lain bisa dimasukkan ke dalam kotak persembahan di depan pintu gereja pada saat awal datang beribadah. Demikian berita gereja kami sampaikan. Semoga kita memberikan informasi yang dibutuhkan warga jemaat GKJ Jebres sekalian. Kami mengucapkan selamat datang bagi warga tamu yang baru pertama kali datang beribadah di GKJ Jebres dan selamat mengikuti ibadah hari ini. Yang berkhotbah hari ini, ibadah pagi dilayani oleh Pendeta Suwarto SSI, ibadah siang dilayani Pendeta Suwarto SSI, ibadah sore dilayani Pendeta Suwarto SSI. Saya, Bernadita Setianingsih, bersama segenap kru Red Multimedia GKJ Jebres mengucapkan terima kasih dan selamat beribadah hari Minggu. Salam sehat, tetap semangat, Tuhan memberkati.
Jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, mari kita memasuki panggilan beribadah. Hari ini bersama gereja-gereja di dunia, kita mengadakan Hari Perjamuan Kudus sedunia sebagai ungkapan pengakuan bahwa sesungguhnya gereja-gereja di dunia adalah satu tubuh di dalam Kristus Tuhan. Juga bersama-sama gereja-gereja di Indonesia, kita diingatkan kembali agar tugas untuk mengabarkan Injil melalui Hari Pekabaran Injil Indonesia. Dengan kedua peringatan tersebut, patutlah kita memuliakan nama Tuhan sebab Ia telah menciptakan keragaman. Dalam keragaman gereja-gereja di Indonesia maupun di dunia, kita adalah satu tubuh dalam Kristus Yesus yang memuliakan Dia, Sang Pencipta. Saya mengundang jemaat bangkit berdiri, kita bersukacita dan bernyanyi untuk kemuliaan Tuhan. Pertolongan dalam ibadah sakramen perjamuan kudus ini terjadi dalam nama Allah Bapa, Pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dalam persekutuan Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus beserta saudara sekalian. Amin.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam syukur bulan keluarga atas kasih Kristus, kita diberi kesempatan mengecap betapa baiknya Tuhan yang telah berkorban bagi kita. Kedatangan Tuhan Yesus adalah untuk membebaskan dan memulihkan kita umat manusia. Mari kita siapkan hati kita untuk ikut ambil bagian dalam ibadah sakramen perjamuan kudus pada saat ini. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, malah kita masing-masing pribadi memeriksa kehidupan kita dengan bertitulak dalam firman Tuhan yang tertulis demikian. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jemaat yang terkasih, dengan membaca pada hukum kasih ini, nyata sekali akan dosa kita, yaitu kita tidak dapat melaksanakan hukum kasih ini dengan selengkapnya dan seutuhnya. Oleh sebab itu, mari kita menyesali dosa kita seraya memohon pertolongan Tuhan. Di hadapan Allah dan di depan sesama, aku mengakui dosa-dosaku, sebab aku kurang mencintai Allah dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi, dan kurang mencintai sama seperti diri sendiri. Itulah dosaku, dosaku sendiri. Tuhan kiranya mengampuni dosaku dan mengaruniakan kuasa Roh Kudus kepadaku, supaya aku dapat melakukan kehendak Tuhan.
perlindunganku. Di bawah naungan sayap-Mu damai hatiku. Kasih sayang-Mu pengharapanku. Usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Perasaanku dan sombongku masih menggoda. Iri hati dan benciku kadang menjelma. Kasih sayang-Mu perlindunganku. Di bawah naungan sayap-Mu damai hatiku. Kasih sayang-Mu pengharapanku. Usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Jemaat saundang baik berdiri. Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa kepada tiap-tiap orang yang dengan terus ikhlas mengaku dosanya di hadapan Allah. Saya memberitakan bahwa karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. 1 Korintus 12 ayat 12-13. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Kiranya pengampunan dari Allah berlaku atas kita di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus. Amin. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunan diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Kita bersama-sama menyatukan hati dalam doa syafaat dan doa persiapan pelayanan firman. Sandarkan kita berdoa. 1
sukacita tersendiri ya Tuhan, di mana pada minggu pertama di bulan Oktober dimaknai sebagai bulan Oikimene, hari doa sedunia, menyatukan tubuh Kristus, sehingga mereka mengalami kesehatian, kesatuan dalam kasih Kristus, dimanapun mereka berada ya Tuhan. Mampukan kami Tuhan saat ini semakin menghayati, semakin merenungkan akan cinta kasih Kristus yang merengkuh kami, yang mengikat kami, yang menyatukan kami semua. Terlebih bagi GKJ tersendiri di bulan Oktober dimaknai sebagai bulan keluarga. Sungguh Tuhan, bukan hanya di bulan Oktober ini, sejak pandemi COVID-19, Engkau telah mengajarkan kami arti penting sebuah keluarga, di mana kami Engkau ajarkan ketika pandemi berlangsung, kami diharuskan beribadah bersama dan keluarga di rumah kami masing-masing. Kami merasakan kehangatan, kami merasakan kebersamaan di dalam memuji, memuliakan nama Tuhan. Kiranya di bulan Oktober ini kami juga semakin menghayati, semakin merenungkan arti sebuah keluarga dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Senyalah di tengah-tengah rasa syukur dan sukacita kami ya Tuhan, kami teringat keberadaan orang-orang yang kami kasih. Kami berdoa secara khusus bagi Ibu Darno JPS 6 yang sakit, Bapak Sigit JPS 8, Bapak Ibu Suroso JPS 12, Ibu Prabowo JPS 13, Bapak Sarjono JPS 13, Ibu Parmi Slamet JPS 13, dan jemaat yang lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kiranya Allah berkenan menjamah mereka, memberkati mereka, memberikan kekuatan, pemulihan, kesembuhan yang datangnya dari Tuhan. Kami terus berdoa Tuhan untuk keluarga-keluarga Kristen yang berjemaat di GKJ Jebres ini. Engkau berikan kesehatian, kerukunan, kebersamaan, agar mereka juga bertumbuh dalam dengar-dengaran akan kebenaran firman. Bahkan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, kami terus mengandalkan Tuhan untuk kecukupan hidup kami hari lepas hari. Untuk segala sesuatunya, kami yakin Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang memelihara. Berkati ya Bapa untuk setiap usaha, pekerjaan yang kami lakukan, berkenan kepada-Mu Tuhan, dan Engkau berkatinya dengan limpah, sehingga Engkau mampukan kami bersyukur atas setiap anugerah pemberian Tuhan. Sanyalah kami berdoa untuk gereja-Mu, GKJ Jebres ini, dalam segala program pelayanannya, Allah memberkati, agar apa yang telah kami rencanakan atau yang kami telah susun sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Terlebih Tuhan, secara khusus di bulan Oktober ini, gereja-Mu GKJ Jebres akan bersama-sama merayakan hari ulang tahunnya yang ke-18. Tuhan berkati agar masing-masing jemaat, masing-masing warga senantiasa boleh bersyukur dan bersyukur atas pemberian Tuhan. Gereja ini sampai dewasa pada usia 18 tahun ini, semua karena campur tangan kasih Tuhan. Berkati segala sesuatunya, agar kami semakin berkenan kepadamu ya Tuhan. Berkati ya Bapa untuk kegiatan-kegiatan pelayanan yang lain, baik persekutuan, pemuda remaja secara online, sekolah minggu secara online, persekutuan doa secara online, dan kegiatan-kegiatan yang lain
katekisasi secara online, Allah memberkati agar semuanya berjalan lancar tanpa kekurangan sesuatu apapun. Secara khusus Tuhan, kami berdoa untuk saudara terkasih Mas Dani dan Mbak Kiki yang akan melangsungkan pemberkatan nikah besok hari Sabtu. Di tempat ini, di gereja ini, Engkau berikan kelancaran, Engkau berikan kemudahan atas segala sesuatu yang telah dipersiapkan semuanya dalam kendali kuasa Tuhan. Pada ibadah ini juga Tuhan, kami hendak bersama-sama menerima sakramen perjamuan kudus sedunia. Mampukan kami menghayati pengorbanan, cinta kasih Kristus atas kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang sedang studi. Engkau membekali mereka, memberkati mereka dengan akal budi, kemampuan, hikmat pemberian Tuhan, agar pola-pola pendidikan jarak jauh dari rumah yang mereka lakukan selama ini menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk masa depan mereka. Tuhan memberkati baik Bapak Ibu pengajar maupun anak-anak kami sebagai siswanya, saling mendukung, saling menguatkan dalam proses belajar mengajar secara daring pada saat-saat ini. Berkati juga anak-anakmu yang menunjukkan pekerjaan, pasangan hidup, Allah menjawab tepat pada waktunya. Allah Bapa Surgawi, kami berdoa untuk kehidupan bangsa dan negara kami, dan kami tahu saat-saat ini pandemi COVID-19 bukan semakin menurun. Dari hari ke hari kami menerima berita semakin bertambah dan semakin bertambah. Dan kami mau Tuhan tidak berada di bawah bayang-bayang ketakutan. Ajari kami terus mendekat kepada Engkau, berserah pada Engkau, dan sekaligus memenuhi protokol kesehatan sebagaimana yang dimandatkan dalam pencegahan penyebaran COVID-19. Tuhan, mampukan kami, gerejamu ini, dalam pelaksanaan ibadah dan kesehariannya juga, terus dan terus melakukan sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Allah Bapa Surgawi, sebentar lagi kami hendak bersama-sama menerima, mendengarkan kebenaran sabda firman. Berfirman Tuhan, kami hamba-hambamu telah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pewartaan sabda Tuhan bersempatan pagi hari ini terambil dari Injil Matius 21 ayat 33 sampai 46. Tuhan Allah berfirman demikian. Perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempar yang lain pula dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya pada mereka, katanya, "Anakku akan mereka segani." Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang pada yang lain, "Ia adalah ahli waris,
mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita. Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya pada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. Kata Yesus pada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu, aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur, dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk. Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya, dan mereka berusaha untuk menangkap dia. Tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Demikianlah kesaksian Injil Matius, yang berbahagialah mereka yang mendengarkan, memperhatikan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Shalom, diberkati Tuhan pagi ini. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita jauh menghayati, merenungkan bagian perikop Injil Matius 21 tadi, saya mengajak Bapak Ibu Saudara membuka kitab Yesaya 5 ayat 7. Agar kita semakin diberikan pemahaman apa makna arti dari perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kitab Yesaya 5 ayat yang ke-7. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel, dan orang Yehuda ialah tanaman-tanaman kegemarannya. Dinantikannya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam Injil Matius 21 ayat 33 sampai 46 diceritakan kepada kita masing-masing pribadi tentang Tuhan Yesus yang berbicara menggunakan perumpamaan para penggarap kebun anggur. Perumpamaan Tuhan Yesus ini bernuansa cerita, bernuansa ilustrasi, tetapi bisa jadi merupakan
sebuah kisah yang nyata. Tuhan Yesus ditampilkan sebagai orang yang tahu seluk-beluk kebun anggur. Menguasai, paham betul seluk-beluk mengenai kebun anggur. Bahkan Tuhan Yesus juga mengetahui bagaimana praktek sewa menyewa kebun anggur pada waktu itu. Bahkan ia juga tahu soal hasil panen anggur. Bagaimana memprosesnya, bagaimana mengolahnya. Tuhan Yesus tahu persis. Nah, kesan spontan kita adalah para pendengar, kita sekalian juga tahu soal kebun anggur serta praktek sewa menyewa, juga paham tentang kewajiban dari penyewa kepada yang empunya kebun. Kira-kira gambarnya seperti itu. Kita juga dianggap tahu persis bagaimana praktek mengolah kebun anggur, bagaimana sewa menyewa kebun anggur, bagaimana panennya, memprosesnya, dan sebagainya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada sebuah tulisan yang tercantum kata-kata demikian. Jika hendak pergi kerja, sebaiknya jangan lupa membawa muka, agar di tempat pekerjaan tidak lagi mencari muka. Kalimat ini memang terkesan lucu, namun syarat makna sering menggambarkan manusia yang bekerja, ingin dipuji, ingin diperhatikan oleh atasannya. Bekerjakan baik dan rajin, manakala atasannya, bosnya, pemilik perusahaan itu berada di tempat. Sebaliknya, ketika pimpinan, ketika bos tidak ada di tempat, maka akan bekerja semau gue, seenaknya sendiri, bekerja dengan tidak tertib. Nah, perumpamaan yang disampaikan Tuhan Yesus dalam bacaan ini menarik. Sang pemilik dikatakan tidak berada di tempat, berada di daerah lain. Tetapi ia kemudian mempercayakan kebun anggur punyanya itu kepada penggarap kebun anggur. Atau dalam perikop ini dikatakan sebagai penyewa. Nah, satu ketika untuk memastikan para penggarap kebun anggur, sang empunya, sang pemilik kebun anggur mengutus beberapa hamba untuk menerima sebagian hasil dari kebun anggur tersebut. Namun apa yang terjadi? Setiap yang datang ke sana, ke tempat perkebunan itu, akan dipukul, diusir, bahkan dipermalukan, bahkan juga dibunuh. Bahkan hamba terakhir yang akan diutus, yang merupakan adalah ahli waris pun diperlakukan dengan kejam. Sebab dengan cara itu mereka berpikir lahan itu akan menjadi milik mereka. Ternyata itu terjadi. Sang pemilik kebun anggur datang dan membinasakan para penggarap kebun anggur. Nah, apa yang kita temukan di sana?
Dalam perumpamaan tersebut di satu pihak ditampilkan Tuhan Yesus menghardik orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka dipandang Yesus telah melakukan kejahatan seperti para penggarap kebun anggur. Mereka menolak pewartaan kerajaan Allah. Mereka menganiaya, membunuh utusan-utusan Tuhan, para nabi. Bahkan kemudian mereka juga membunuh Tuhan Yesus yang adalah Putra Allah. Tindakan ini adalah suatu dosa, penolakan terhadap datangnya kerajaan Allah. Di pihak lain, sang pemilik kebun anggur, yakni Allah sendiri, digambarkan sebagai orang yang sabar, pengampun, dan selalu memberikan kesempatan baru. Allah sebagai pemilik kerajaan surga tampil penuh dengan kasih. Nah, akhirnya kita bisa menarik kesimpulan dari kisah para penggarap bahwa dalam diri manusia terdapat dosa penolakan terhadap rahmat keselamatan. Dosa itu terjadi ketika manusia sebenarnya hanya sebagai penggarap, sebagai penyewa, tetapi kemudian menyombongkan diri menjadi pemilik. Penggarap adalah orang-orang yang mendapat kepercayaan Tuhan. Dan Tuhan juga begitu baik sehingga yang memberikan kepercayaan kepada manusia untuk mengelola miliknya. Pertanyaan reflektif bagi kita sekalian, adakah sesuatu yang Tuhan percayakan kepada masing-masing pribadi? Apakah panjenengan kemudian menjadi seperti penggarap kebun anggur tadi? Kalau kita sadari baik-baik, ada begitu banyak yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Tuhan begitu baik sehingga Dia memberi kita tubuh yang lengkap tanpa cacat, sehingga kita bisa melakukan banyak kegiatan, banyak aktivitas. Tuhan juga memberikan kita bakat, talenta, kemampuan untuk bisa kita kembangkan. Tuhan juga memberi sejumlah anak-anak bagi pasangan-pasangan muda. Tuhan juga memberikan rezeki dari setiap usaha yang kita lakukan. Nah, adakah dari semua itu menyebabkan kita jatuh pada kesombongan diri, kepada kepongahan, seakan-akan kitalah yang empunya semuanya itu? Bukankah semuanya itu, sekali lagi, merupakan pemberian dari Tuhan? Kiranya kita masing-masing pribadi menjadi penggarap kebun anggur yang baru, yang selalu mengingat bahwa Tuhan sebagai sang pemilik, sang empunya. Sebab ketika kita selalu ingat akan Dia, maka di sana selalu ada sujud dan syukur. Di sana hadir warta kerajaan surga. Maka sekali lagi, yang dibutuhkan adalah keseriusan. Yang dibutuhkan adalah kesungguhan. Yang dibutuhkan adalah kesetiaan kita dalam kita melakukan segala sesuatu yang sudah dipercayakan Tuhan kepada kita masing-masing pribadi
apapun itu bentuknya. Kita lakukan dengan tekun, kita lakukan dengan setia, dan kita tahu persis posisi kita. Hanya sebagai pengelola, sebagai orang yang mengerjakan, bukan pemilik. Pada akhirnya Sang Empunya akan datang, meminta hasil pembagian. Dengan demikian, ketika Tuhan datang, ketika si empunya datang, kita kedapatan taat setia, berkenan kepada Tuhan. Maka ada bagian kita yang layak, yang berkenan bagi Tuhan. Dengan demikian, jangan pernah sia-siakan segala sesuatu yang sudah dipercayakan Tuhan kepada kita. Kita harus bersyukur dan kita melakukannya dengan kesungguhan, dengan ketulusan, bukan untuk kesombongan diri, bukan untuk menguasai, bukan untuk merampas, bukan. Tapi kita lakukan murni. Kita hanya sebagai pengerja, sebagai pengelola. Tapi pemilik adalah Allah pribadi. Allah pribadi, Sang Pemilik. Dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Itu bagian dari Rasul Paulus dalam kitab Roma. Segala sesuatu yang kita miliki adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Ya, Tuhan memampukan kita terus dan terus setia dengan apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kita masing-masing. Kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Kita masuki saat teduh. Saat teduh selesai. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana telah diwartakan dalam warta gereja, dalam kebaktian hari ini, kita akan menerima sakramen perjamuan kudus sedunia sebagai sarana untuk memelihara iman percaya kita. Plan sakramen perjamuan kudus didasarkan pada perjamuan malam menjelang Tuhan Yesus disalib. Dan perjamuan itu Tuhan Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya dan memberikan para murid, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dilakukannya dengan cawan sudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Mari sebelum kita ambil bagian sakramen perjamuan kudus, sekali lagi kita menguji diri sendiri dengan bertanya demikian. Pertama, apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa, dan dengan kekuatan serta usaha sendiri tidak mampu melepaskan diri dari kondisi tersebut, sehingga membutuhkan Juru Selamat yang berkuasa melepaskannya. Kedua, apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri penuh keyakinan pada Tuhan yang menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus? Ketiga, apakah kita sungguh-sungguh bertekad menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman-Nya? Terakhir, apakah kita sungguh-sungguh bertekad senantiasa menjadi hidup penuh syukur atas anugerah penyelamatan Allah? Selaku hamba Tuhan,
saya menyampaikan bahwa sakramen perjamuan kudus disediakan bagi setiap orang yang menyerahkan diri pada Tuhan dan menyesali dosanya, serta mohon pertolongan Tuhan, supaya dapat melaksanakan perintah Tuhan Allah. Roti dan anggur yang ada di meja perjamuan melambangkan tubuh dan darah Kristus. Untuk itu, kita akan menerimanya, memakannya, meminumnya, sambil mengingat darah Kristus, tubuh Kristus telah dikorbankan sebagai tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa dan pelanggaran. Mari kita berdoa seantarkan. Ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan memakai sakramen perjamuan kudus ini, misalnya untuk melihara iman kami, sehingga kami senantiasa yakin akan keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami dalam Yesus Kristus, senantiasa memiliki pengharapan akan perjamuan yang sama di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. Amin. Kita naikkan pujian Kidung Semat 183 bait yang pertama. Menjulang nyata atas bukit Kala, terang benderang salib-Mu Tuhanku, dari sinarnya yang menyala-nyala, memancar kasih agung dan restu. Seluruh umat di sana menengadah ke arah cahaya kasih yang mesra, bagai belut yang garam merindukan di ufuk timur pagi mendekat. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, roti yang dipecah-pecahkan ini melambangkan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu terimalah dan makanlah, saya mengingat dan percaya tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dikorbankan sebagai tebusan yang sempurna, membebaskan kita dari dosa.
Adakah di antara warga jemaat yang belum terima roti? Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, roti ini melambangkan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu terimalah dan makanlah, sambil mengingat dan percaya tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dikorbankan sebagai tebusan yang sempurna, membebaskan kita dari dosa. Kita pujikan Kidung Jemaat 35 bait yang pertama. Jemaat yang terkasih, anggur dalam cawan ini melambangkan darah Kristus. Untuk itu, terimalah dan minumlah, sambil mengingat dan percaya darah Kristus telah ditumpahkan sebagai tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa.
Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, anggur dan sloki ini melambangkan darah Kristus. Untuk itu terimalah dan minumlah dengan mengingat dan percaya darah Kristus telah ditumpahkan sebagai tebusan yang sempurna, membebaskan kita dari dosa. Kita mengambil saat hening, dalam hati kita berkata demikian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah nama yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan. Dia mengampuni segala kesalahanmu, Ia menyembuhkan segala penyakitmu. Dia menebus hidupmu dari lubang kubur. Ia mengangkat engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa muda menjadi baru, seperti pada burung rajawali. Tuhan ada penyayang dan pengasih, panjang sabar, dan berlimpah kasih. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia menendam. Tidak dilakukan pada kita setimbangan dosa kita, dan tidak dibalas pada kita setimbangan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besar kasih-Nya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita, pelayanan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Oleh karena itu, aku senantiasa akan memberikan Tuhan kemuliaan Tuhan sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita telah diberi kesempatan untuk mengucapkan rasa syukur melalui persembahan yang sudah kita kumpulkan bersama di kotak persembahan di depan pintu. Di depan pintu gereja di awal ibadah, marilah kita senantiasa mengingat akan firman Tuhan dari kitab 1 Tawarikh 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Marilah kita nyanyikan pengucapan syukur dari PKJ 146 bait yang pertama. Persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Kita ulangi sekali lagi.
persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari bersama kita haturkan persembahan ini kepada Tuhan di dalam doa. Allah Bapa Sorgawi, Allah sumber kehidupan dan sumber kekuatan kami. Allah yang mengasihi hidup kami, Allah yang selalu hadir dalam setiap kehidupan ini. Kami bersyukur dan kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Terima kasih Tuhan untuk ibadah pagi yang boleh berjalan dengan baik. Untuk firman Tuhan yang indah yang boleh kami dengar melalui Bapak Pendeta Suwarto. Kiranya firman Tuhan menjadi kekuatan dalam hidup kami, sehingga Engkau mampukan kami semua, anak-anak-Mu, jemaat GKJ Jebres ini, untuk menjadi penggarap-penggarap kebun anggur yang baik, milik Tuhan. Kau mampukan dalam setiap tugas dan pekerjaan kami, untuk senantiasa mengandalkan Tuhan, dan memandang Yesus yang menjadi kekuatan hidup kami. Tuhan pakai hidup ini untuk menjadi berkat bagi sesama kami, sehingga nama-Mu yang senantiasa dipermuliakan. Bapa yang baik, kami juga bersyukur untuk perjamuan kudus yang boleh kami terima, untuk mengingat cinta kasih-Mu Tuhan yang sudah menyelamatkan hidup kami. Bapa yang baik, saat ini juga Tuhan sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk menghaturkan persembahan yang tidak sebanding dengan pemberian Tuhan yang begitu besar bagi hidup kami. Untuk itu Tuhan kuduskan dan sucikan persembahan yang kami haturkan ini, sehingga berguna bagi keluasan kerajaan-Mu, terkhusus di GKJ Jebres ini. Bapa berkati baik itu persembahan perpuluhan, persembahan istimewa, persembahan bulanan dan operasional, persembahan lahan parkir dan persembahan-persembahan yang lain. Kiranya semuanya itu berguna bagi kemuliaan dan keluhuran nama-Mu. Kami juga berdoa bagi saudara kami yang bertanggung jawab untuk mengelola persembahan ini. Kiranya Tuhan memberikan hikmat dan kebijaksanaan, sehingga dapat mengelola persembahan ini dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Bapa, sebentar lagi kami akan undur dari tempat ibadah ini pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan berkati hidup kami semua, supaya kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dan merefleksikan firman-Mu dengan hidup seturut dengan kehendak-Mu. Inilah seruan doa kami Tuhan, dan ampunilah segala dosa, kesalahan, dan pelanggaran kami. Dan semuanya ini kami minta di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kepada kami di dalam doa Bapa kami, di dalam untaian nada. Dikuduskan
Jemaat Sandang berdiri, kita menaikkan pujian pengutusan. Ku utus kau mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh, meski dihina dan menanggung duka. Ku utus kau mengabdi bagiku. Ku utus kau mencari sesamamu yang hatinya tegar terbelenggu, untuk menyelami karya di Kalvari. Ku utus kau mengiring langkahku. Karena Bapa mengutusku, ku utus kau. Dalam persekutuan gereja-gereja di segala tempat, marilah kita segarkan kembali iman kita dengan menyatakan pengakuan iman rasuli dengan untaian kata nada melalui KJ 280. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Arahkan hatimu pada Tuhan. Mengarahkan hati kepada Tuhan, Jadilah saksi Kristus. syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Angkatlah hati pada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai kamu senantiasa. Amin. Untuk